Semasa Nabi Yusuf alaihissalam hidup di Mesir, Huksus menguasai Mesir dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Lalu, Mesir berubah pada zamannya menjadi bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Nabi Yusuf alaihissalam wafat, ia berwasiat pada kaum Bani Israel untuk berpegang teguh menyembah Allah yang Maha Esa, berkata jujur, serta berbuat adil dalam hukum. Lalu ia juga memberi kabar kepada mereka bahwa akan datang Rasul kepada mereka di zaman yang akan datang. Dan setelah kewafatannya, penduduk Mesir kembali kepada kemaksiatan dan kesyirikan mereka. Adapun Bani Israel bercampur dengan warga Mesir, sehingga sesatlah golongan yang sesat dari mereka, dan beriman pula orang yang tetap beriman. Setelah 4 abad, Bani Israel semakin banyak dan makin bertambah jumlahnya, dan mempersibuk diri dalam membentuk karakter mereka. Mereka pun mendukung Huksus atas orang-orang Mesir. Orang Mesir pun membencinya, tetapi mereka tidak bisa menunjukkan kebenciannya karena takut akan serangan Huksus. Keadaan terus berjalan seperti biasanya, sampai suatu ketika Ahmus dapat mengusir Huksus dan merevolusi Mesir dari kejahatan mereka. Kemudian Mesir dikuasai seorang raja yang kuat, dan orang-orang Mesir pun tunduk padanya. Ketika raja itu melihat Bani Israel semakin banyak, ia pun menentukan sebagian peraturan untuk menjadikan Bani Israel budak dan tidak berhak meninggalkan Mesir. Hal tersebut sebagai hukuman karena mendukung Huksus di hari kekuasaan mereka pada Mesir terdahulu. Pada suatu hari, sang raja atau Fir'aun tersebut bermimpi ada api yang datang dari Baitul Maqdis melahap Mesir. Pendeta pun meramal mimpi ini bahwa ada seorang dari Bani Israel akan meruntuhkan tahtanya. Fir'aun pun memutuskan untuk membunuh anak laki-laki dari Bani Israel. Tetapi orang-orang Fir'aun menjelaskan padanya bahwa peraturan ini akan mengakibatkan hancurnya Bani Israel dan akan melemahnya Mesir karena sedikitnya pekerja dari mereka. Lebih baik anak laki-laki yang lahir itu dibunuh di tahun itu dan membuang mereka di tahun selanjutnya. Fir'aun pun mengakui bahwa solusi ini yang terbaik. Maka, di tahun yang mana seorang anak laki-laki tidak akan dibunuh, Ummu Musa pun mengandung Nabi Harun alaihissalam, lalu melahirkannya dengan aman. Ketika tahun yang mana seorang anak laki-laki akan dibunuh, maka lahirlah Nabi Musa alaihissalam. Ibunya pun merasa takut bahwa anaknya akan dibunuh. Maka, disusuilah Nabi Musa alaihissalam secara sembunyi-sembunyi. Lalu datanglah malam yang penuh dengan barokah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya wahyu pada sebuah kota kecil untuk Nabi Musa alaihissalam. Lalu setelah ia disusui, maka ditaruhlah ia di kotak tersebut lalu dihanyutkan pada aliran sungai Nil. Ibu mana yang tega melakukannya dengan ikhlas meski merasa sakit, karena ia tahu bahwa Allah menyayangi Nabi Musa daripadanya. Lalu, ia memerintahkan saudarinya untuk mengikuti kotak itu hingga tahu kemana ia akan berhenti mengalir. Kotak itu pun hampir tidak tenggelam di sungai Nil, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan sungai Nil agar membawa Nabi Musa dengan pelan hingga selamat ke istana Fir'aun. Setelah itu, ketika ada pelayan perempuan sedang mengisi wadah dari sungai, ia menemukan sebuah kotak. Lalu, ia membawanya ke Sayyidah Asiyah, istri Fir'aun yang sangat beriman dan penyayang. Dia belum mempunyai anak, sehingga ia selalu berharap mempunyai seorang anak. Lalu, Sayyidah Asiyah menyuruh pelayan perempuan tersebut untuk membuka kotak itu. Ketika ia melihat Nabi Musa di dalamnya, ia langsung merasa gembira dalam hatinya. Lalu, ia mengambil dari kotak tersebut dan terbangunlah Nabi Musa alaihissalam. Karena ia sangat lapar lalu menangis. Sayyidah Asiyah pergi ke Fir'aun sambil menggendong Musa di tangannya. Lalu ia menanyainya dari mana anak bayi ini datang. Maka, ia menceritakan tentang adanya sebuah kotak yang ditemukan di sungai Nil. Namun, Fir'aun berkata dengan hati yang tidak mempunyai belas kasih. Seharusnya ia adalah satu anak dari Bani Israel. Bukankah harus dibunuh anak-anak yang lahir di tahun ini? Kemudian Sayyidah Asiyah mengingatkan suaminya bahwa ia tidak bisa melahirkan dan memintanya agar mengizinkan untuk merawatnya serta mendidiknya. Kemudian, Fir'aun pun mengizinkannya. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه
آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون